Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Perkawanan di dunia ini akan jadi permusuhan di akhirat, kecuali perkawanan pertemanan yang didasari oleh nilai-nilai ketakwaannya. Apalagi dalam perkawanan pertemanan dalam bidang politik yang orientasinya mengejar memburu kekuasaan dan memburu penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik. Itu perkawanan itu tidak mungkin berbasiskan pengkhianatan di awalnya, tapi pengkhianatan yang disembunyikan ya. Dan ada perkembangan baru sebenarnya ya. Hari ini, hari Ahad ini, dan nanti minggu depan mungkin ada sesuatu yang semacam ada gempa politik ya. Pertama, pengumuman KPK itu akan menetapkan status Anies Baswedan, dan rupanya seperti sudah menduga kalau memang faktor Formula E itu menjadi lemah karena ada perpecahan ya, dalam tanda petik ya, perbedaan pendapat di kalangan komisioner KPK, pimpinan KPK. Muncul sepotong informasi yang mungkin agak dilupakan banyak orang. Katanya kasusnya kaitan dengan Anies, konteksnya kasus lain. Tapi 5 kali WTP wajar tanpa pengecualian ya. WTP itu apa sih? Selama dia jadi gubernur 5 tahun berturut-turut, itu spanduk itu beredar seolah-olah ingin membantah bahwa kasus keuangan, kasus korupsi, kasus penyelewengan anggaran itu tidak mungkin ada celah untuk KPK masuk ke sana. Jadi kalau Formula E tidak, kasus penggunaan anggaran di DKI tidak, kemudian kita bertanya-tanya kasus apalagi yang sedang direkayasa oleh KPK. Sementara faktanya beberapa penyidik KPK yang berasal dari kepolisian atau dari kejaksaan yang berbeda pendapat dengan Firly Bahuri itu kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing dengan alasan pengembangan karir. Tapi sebenarnya rekam jejak Firly Bahuri itu dia sangat tega ya, semacam bulldozer. Dia akan membiarkan atau melumpuhkan lawan-lawan politiknya dengan secara formal seperti TWK kemarin, sehingga Novel Baswedan dan kawan-kawan itu tersingkir ya lewat satu cara yang smooth, yaitu dengan tes wawasan kebangsaan. Itulah cara atau rekam jejak dari Firly Bahuri di dalam menyingkirkan satu ide-ide atau satu gagasan atau satu lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan keinginan dia, dengan syahwat politik dia yang dibungkus oleh kekuasaan sebagai pimpinan KPK. Jadi kita harus menunggu ya, kira-kira apa statusnya. Kemungkinan 2 ya, tapi yang terburuk adalah dia kemudian status Anies Baswedan itu akan meningkat ke arah yang lebih tinggi di KPK, dan itu akan terjadi gempa politik yang baru. Tapi tampaknya Firly Bahuri biasa ya, menghadapi kontroversi yang dulu menimpanya karena pelanggaran politik, ditarik oleh kepolisian dan dia datang ke KPK sebagai pemenang, sebagai pimpinan. Padahal sudah dipecat ya, karena melanggar kode etik. Menurut dalam yang akan disidang dalam kode etik, dia perlu ditarik oleh kepolisian karena kasus dia berjumpa dengan orang yang berurusan perkara dengan KPK. Itu Firly jejaknya. Jadi memang sejak awal dia adalah tokoh yang sangat kontroversial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergabungnya itu Partai Umat menjadi partai koalisi pendukung dari Anies Baswedan. Jadi meskipun tidak memiliki kursi karena memang partai baru, sehingga kursi tetap Nasdem itu 59, kemudian Demokrat 54 dan PKS itu 50, jadi totalnya ada 163 kursi, dan itu berarti sudah melampaui ambang batas presiden threshold yang 20%, karena jumlahnya menjadi 28% atau 20 mendekati 29%,
meskipun tanpa kursi dari Partai Umat, tapi kita lihat Partai Umat ada satu orang yang sangat bernilai, yaitu Amin Rais. Jadi seolah-olah 4 ini akan menjadi the kingmaker dari Amin Rais. Satu, Susilo Bambang Yudhoyono yang punya rekam jejak sebagai presiden selama 2 periode, dipilih untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia modern, presiden yang dipilih langsung, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ada nomor 2, yaitu Yusuf Kala. Rekam jejaknya adalah cukup meyakinkan. Pertama, dia menjadi wakil presiden di era SBY, wakil presiden yang ke-10, dan dia menjadi wakil presiden di era Jokowi, dia sebagai wakil presiden yang ke-12. Dan rekam jejak yang berikutnya dari JK adalah dia negosiator ya, dalam kasus Poso dan juga dalam kasus GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yang selesai di masa kepemimpinan atau di masa di bawah kepemimpinan dari JK, Yusuf Kala ya. Jadi reputasi internasional dan reputasi nasional dengan rekam jejak yang sangat meyakinkan dari JK itu akan menjadi the kingmaker dari Anies Baswedan. Dan yang ketiga tentu adalah politisi yang dulu berasal dari Golkar dan kemudian membangun satu kendaraan baru, yaitu awalnya ormas dan kemudian menjadi partai politik, yaitu Nasdem, Surya Paloh. Itu juga pengalaman-pengalaman yang selalu diciptakan, momentum yang diciptakan oleh Surya Paloh. Misalnya ketika dia mendeklarasikan Ridwan Kamil tanpa prasyarat, tanpa syarat, sehingga menjadi gubernur Jawa Barat. Itu adalah satu permainan politik dari siapa? Dari Surya Paloh yang sangat canggih. Jadi yang keempat sekarang adalah rekam jejak dari Amin Rais. Amin Rais adalah orang yang punya reputasi menurunkan 3 presiden sekaligus ya, menurunkan Presiden Soeharto, kemudian menghalang-halangi B.J. Habibie untuk tidak mencalonkan menjadi calon presiden, dan kemudian menghalang-halangi Megawati sebagai partai politik yang terbesar, partai pemenang pemilu PDIP, tapi berhasil menggagalkan Megawati menjadi presiden. Ini tidak lepas dari permainan politik dari Amin Rais yang menggagas poros tengah ya, yang sangat cemerlang, dan kemudian dia juga sebagai the kingmaker melahirkan Gus Dur sebagai presiden dan sekaligus menurunkan Gus Dur di tengah jalan lewat sidang luar biasa MPR, dan dia menjadi ketua MPR ya. Jadi Amin Rais yang sekarang sebagai pendiri Partai Umat yang belum ada kursinya, tetapi reputasi Amin Rais itu seolah-olah dalam konteks permainan politik dan menurunkan dan menjatuhkan presiden atau mengangkat seorang pemimpin pada level nasional, itu prestasi atau jejak Amin Rais di masa perubahan kekuasaan di zaman Pak Harto yang sangat besar risikonya sebagai bapak reformasi, kemudian orang menjulukinya, itu betul-betul menjadi satu kekuatan ya, yang berada di belakang Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan mendapatkan energi baru, akan menjadi satu kekuatan baru yang mendukung Anies Baswedan dengan masuknya Amin Rais dengan Partai Umat yang akan melengkapi atau menyempurnakan atau memperteguh ya daya dorong Anies Baswedan ke masa depan. Tetapi istana tidak ingin Anies Baswedan masuk ke gelanggang politik nasional karena pilihan-pilihan ideologis yang berbeda yang terlalu kanan. Coba dicegah berkali-kali, dan tampaknya senjata terakhir adalah melalui eksekutif, melalui KPK yang merupakan bawahan dari istana. Bagaimana nasib bagaimana nasib Anies Baswedan? Tampaknya mungkin ya Anies Baswedan dan orang-orang di sekelilingnya untuk sementara tidak bisa tidur nyenyak barangkali, atau mungkin kalau dia bisa tidur nyenyak, mungkin Anies Baswedan dan relawannya sedikit bermimpi buruk, atau sebaliknya permainan licik ini sudah diketahui
oleh orang-orang di sekitar Anies seperti sudah diketahui oleh Surya Paloh, sudah diketahui oleh JK, sudah diketahui oleh Amin Rais, sudah diketahui oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi tampaknya menurut saya lebih adil jika saya mengatakan Amin Rais malam ini dan malam-malam selanjutnya dia akan tidur nyenyak dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.